Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kita mengenal dengan istilah adanya jin keturunan. Nama lainnya jin saka atau jin nasab. Istilah ini muncul adanya kerjasama antara manusia dengan kalangan jin tentunya. Kalau kita jelaskan dari awal, ketika ada seorang yang terkena gangguan jin nasab atau jin keturunan, maka kita harus melihat ke atas keturunannya, yaitu orang tua, ke atasnya lagi kakek atau nenek, dan seterusnya. Apakah di antara mereka ada yang melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam? Dan sudah dipastikan munculnya jin keturunan ini adalah karena amalan kesyirikan yang diamalkan oleh orang tua mereka ataupun kakek dan nenek mereka. Biasanya mereka, kakek dan nenek mereka, melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan jin khodam yang akan membantu dirinya. Jin khodam itu adalah jin yang akan membantu dirinya baik dalam mengobati ataupun dalam hal yang lainnya. Biasanya mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Bahkan mereka memiliki pusaka-pusaka yang dikultuskan, yang dijadikan sebagai jimat. Baik keris, ataupun batu, ataupun benda-benda yang lainnya. Yang kemudian benda ini dia simpan secara khusus sebagai jimat, sebagai kekuatan dan yang lainnya. Dia anggap demikian. Nah, ketika orang tua tersebut meninggal, maka jin khodam tersebut dia akan berusaha menjalankan tugasnya karena ada perjanjian di antara mereka secara otomatis, yaitu mereka akan berusaha menjaga seolah-olah mereka akan menjaga dari kalangan jin tersebut anak dan cucu nenek moyang yang melakukan atau karuhun yang melakukan kerjasama dengan kalangan jin tersebut. Sehingga muncullah gangguan jin keturunan. Meskipun anak dan cucu mereka tidak bertemu dengan neneknya, karena tidak diputus, karena tidak dilakukan ruqyah dan sebagainya, maka gangguan tersebut akan terus. Karena syaitan dari kalangan jin akan lebih lama usianya. Ketika misalkan di antara mereka yang terkena gangguan jin nasab, mereka biasanya menjadi anak-anak yang indigo, yang seolah-olah bisa menerawang, bisa mengetahui masa depan dan yang lainnya seolah-olah. Bahkan ketika adanya gangguan terhadap dirinya, maka jin nasab yang ada dalam dirinya seolah-olah akan melindungi, akan menolong, akan menjaga. Padahal kita tahu yang menjaga kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari tahu apakah di dalam diri kita yang selama ini ada gangguan yang terus muncul baik secara medis, misalkan sakit yang terus turun menurun secara medis, ataupun non medis, seringnya kesurupan,
ketika ada melewati suatu tempat tertentu, ketika melewati suatu pasar, dan dia sensitif terhadap tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai ikhtiar kita, metode ruqyah yang syar'i untuk menghilangkan gangguan jin nasab tersebut. Karena dia tidak akan hilang kalau tidak kita hilangkan dan kita berusaha untuk menghilangkannya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dibiarkan karena dia akan terus mengganggu meskipun dia mengatakan dirinya mengatasnamakan orang-orang yang sudah meninggal ataupun yang lainnya akan menjaga anak cucunya. Sebenarnya tidak menjaga, justru dia akan mengganggu kita. Akan terus melemahkan diri kita agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.